Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Saya Siti Musarofah Angkah Eka Nastiti dari SDN 2 Nabangrejo, CGP Angkatan 7, Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini. Bagaimanakah gambaran diri saya 3 tahun ke depan menjadi seorang guru penggerak? Marilah kita simak paparan dari saya berikut ini. Melewati pendidikan guru penggerak ini sungguh tidaklah mudah. Setiap hari selalu ada tugas yang harus dikerjakan. Selain itu, kita harus mampu menerapkan di sekolah maupun di kelas. Nah, gambaran untuk 3 tahun ke depan, guru penggerak seperti apakah saya? Saya memiliki semangat yang sangat tinggi untuk belajar, dan belajar. Di sini, di CGP Angkatan 7 ini, saya merasa bersyukur sekali berada di tengah guru-guru hebat. Saya bisa sharing dengan mereka, menimba ilmu bersama mereka. Sosok saya insya Allah untuk 3 tahun ke depan setelah saya lulus dari guru penggerak adalah saya seorang guru yang inovatif, yang mampu memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi coach bagi guru lain, mampu menggerakkan komunitas, mampu berkolaboratif dan reflektif terhadap diri. Seorang guru penggerak mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Di antaranya, nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu, guru penggerak juga mempunyai peranan yang sangat penting. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktis. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Dari kelima peran tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak. Dan di sini saya berusaha untuk mengaplikasikan semua nilai dan peran guru penggerak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, kita harus mampu merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang disesuaikan dengan kodrat zaman dan dengan memperhatikan kebutuhan siswa dalam belajarnya, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Dari kelima peran tersebut harus dimiliki nilai guru penggerak berpihak pada murid. Apakah yang saya harus lakukan di sekolah ataupun di kelas? Yang pertama adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana memberikan keleluasaan untuk
meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, namun juga fokus pada proses dan konten materi. Mengapa kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Yang kedua adalah merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus dengan ikhlas dan senang hati dalam melayani siswa, sehingga tujuan pembelajaran atau materi yang kita sampaikan bisa langsung diterima oleh siswa. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kebutuhan masing-masing peserta didik. Sebelum merancang pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan masing-masing peserta didik, yaitu dengan melakukan asesmen diagnosis. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Karena dunia siswa adalah dunia bermain, dunia anak adalah dunia bermain, maka kita sebagai guru harus mampu menciptakan suasana yang asik dan menyenangkan seperti saat mereka bermain. Jadi anak-anak tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran kita. Nilai guru penggerak yang kedua yang saya miliki adalah mandiri. Di sini saya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi akan kemampuan diri saya sendiri. Yang kedua, saya selalu adaptif terhadap perubahan, di mana seorang guru harus selalu mengupgrade wawasan agar tidak ketinggalan. Yang ketiga, terbuka dalam menerima masukan dan pendapat orang lain. Yang keempat, mempunyai inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari orang lain. Yang kelima, mengembangkan diri melalui diklat dan seminar. Yang keenam, selalu aktif mengikuti perlombaan dalam bidang pendidikan. Dengan nilai mandiri yang saya miliki, saya gunakan untuk mengembangkan potensi dalam diri saya sendiri, di mana selama ini saya sudah aktif sebagai pengurus KKG di kecamatan, aktif sebagai koordinator BOS di tingkat kecamatan, dan selalu aktif dalam mengikuti diklat baik luring maupun daring. Selain itu, saya juga pernah menjadi pemateri diklat IKM di kecamatan, dan saya selalu aktif dalam mengikuti lomba-lomba antar guru dan juga menyusun artikel pendidikan, best practice, dan yang lainnya. Nilai penggerak selanjutnya adalah kolaboratif. Bagi seorang guru penggerak harus mampu senantiasa membangun daya saing yang bersifat positif. Guru penggerak harus memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah, di mana kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang maksimal. Dengan nilai kolaboratif yang saya miliki, yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan guru lain, sharing tentang metode dan media ajar. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, maka dari itu, tidak ada salahnya bila kita sharing dengan teman yang lain, yang siapa tahu mereka mempunyai rekomendasi pembelajaran yang menarik dan bisa kita ambil dan kita terapkan pada anak didik kita.
Yang kedua adalah melakukan musyawarah dengan guru mapel terkait perkembangan anak. Di sini sangat perlu sekali musyawarah dengan guru lain selain guru kelas terkait perkembangan anak yang mana nantinya bisa kita gunakan untuk mendesain proses pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, melakukan musyawarah dengan wali murid terkait kegiatan sekolah, di mana kita bisa menjelaskan kepada wali murid apa saja program yang ada di sekolah kita dan apa program yang perlu kita gali untuk mengembangkan sekolah kita. Jadi, nilai kolaboratif ini sangat diperlukan sekali. Dengan kerjasama akan mewujudkan sekolah yang lebih berkualitas. Nilai guru penggerak reflektif, di mana kita harus mampu mengenali kemampuan diri kita sendiri. Di sini kita juga harus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan untuk tindak lanjut selanjutnya, untuk perbaikan selanjutnya. Yang ketiga, membiasakan refleksi setiap akhir pembelajaran. Di sini sangat perlu sekali digunakan atau dilaksanakan karena kita bisa mencari tahu apa kekurangan dan kelemahannya untuk kita perbaiki di pelajaran selanjutnya. Melakukan evaluasi sebagai bahan tindak lanjut dan perbaikan. Dengan sikap reflektif yang saya miliki, yang saya lakukan adalah memanfaatkan hasil supervisi sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Karena di sini kita bisa mengetahui apa kekurangan kita yang bisa kita gunakan untuk perbaikan ke depannya. Yang kedua, melakukan refleksi secara rutin. Nah, ini sangat perlu sekali karena dengan adanya refleksi secara rutin kita akan tahu kekurangan kita dan dengan tahap per tahap kita bisa memperbaikinya. Mendengarkan saran dan masukan rekan sejawat. Dengan mendengarkan saran dan masukan, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk ke depan, apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan ke depannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk ke depannya. Nilai selanjutnya adalah inovatif, di mana seorang guru harus selalu mempunyai ide atau gagasan baru yang kreatif. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus selalu berinovasi, menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Selain itu juga membuat program-program yang menarik untuk memajukan sekolah kita. Dengan nilai inovatif yang saya miliki, yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan untuk sekolah selanjutnya adalah membuat program yang menarik untuk menumbuhkan minat literasi siswa. Salah satunya yaitu dengan program Sahara. Awalnya Sahara ini adalah untuk mengenalkan aksara Jawa kepada peserta didik. Satu hari, satu aksara, di mana kelas 4 khususnya mereka di awal itu merasa kesulitan menuliskan aksara Jawa. Akhirnya saya membuat suatu program di mana satu hari mereka harus menghafal dan menuliskan satu aksara Jawa. Jadi di akhir kelas 4 nanti mereka sudah menguasai penulisan dengan menggunakan aksara Jawa. Selain itu berkembang kepada
literasi siswa, yang mana aksara yang digunakan itu sebagai kode untuk mencari buku yang akan mereka baca dan mereka ulas serta diceritakan kembali. Selain itu juga menjadi suatu kode untuk membuat sebuah puisi yang awalannya berasal dari huruf yang mereka ambil. Jadi di sini setiap siswa berkewajiban mempunyai buku literasi. Yang kedua, membuat desain pembelajaran yang menyenangkan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan karena dunia anak adalah dunia bermain. Di sini kita selipkan permainan pada pembelajaran seperti dengan menggunakan ular tangga atau membuat media dengan pop-up, membuat media dengan labbook, atau juga dengan layang-layang pecahan dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah menyusun program MIBASI, minat, bakat, dan prestasi. Program ini untuk mengembangkan minat, bakat, dan prestasi siswa. Contohnya bisa mendongeng, puisi, mocopat, menyanyi, geguritan, melukis, MIPA, dan lain-lain. Di mana program ini dikemas semenarik mungkin sehingga siswa tambah semangat. Nah, begitulah seorang guru harus bersikap inovatif, di mana harus mempunyai program-program yang baru, mempunyai ide-ide baru yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yang berhubungan dengan nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama adalah berpihak pada murid dengan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, aktif dalam mengembangkan diri, baik itu mengikuti perlombaan, mengikuti diklat-diklat atau seminar. Yang ketiga, aktif dalam kepengurusan KKG Kecamatan sebagai koordinator BOS Kecamatan dan yang lainnya. Yang keempat yaitu membimbing siswa dalam mengembangkan bakat dan minat siswa. Nah, dengan nilai-nilai penggerak dan peran guru penggerak yang kita miliki, kita harus mampu mewujudkan perubahan ekosistem pendidikan Indonesia yang semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerak.